آله وصحبه ومن والاه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. Bapak Kepala Desa SP2 ataupun pejabat yang mewakili Bapak Sekdes, kakak saya yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, Bapak Imam Masjid SP2, Bapak Haji Hurman yang sama-sama kita sayangi, kita cintai bersama. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, amin ya rabbal alamin. Tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, orang tua saya, kakak-kakak saya yang kami cintai, yang kami banggakan. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir di tempat ini, kelak kita bersama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah, serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi beberapa rangkaian acara yang kita lalui. Yang pertama tadi sejak acara apa namanya? Jompo Sempari dan Goso Ndoso Woi. Kemudian dirangkaikan dengan pengajian bacaan Al-Quranul Karim lebih kurang 1 jam tadi. Kira-kira saya mau tanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 1 jam itu baca Al-Quran lama tidak? Lama? Senang ya? Alhamdulillah. Biasanya di tempat lain kalau orang baca Al-Quran lama-lama sudah lain kelihatannya. Sudah duduknya sudah mulai goyang-goyang. Tapi alhamdulillah, jujur saya mengakui, semenjak di awal tahun yang dulu saya mengikuti acara saudara-saudara kami yang seperti ini, ketika dibaca Al-Quran seperti ini, ya Allah, luar biasa, dengan penuh hikmah, dengan lantunan-lantunan yang begitu nikmat, kita saudara-saudara kami mendengarkan dengan indah, mendengarkan dengan tawadhu. Karena apa? Yang dibaca adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tadi ketika dibaca Al-Quran oleh saudara kami yang terakhir tadi, di belakang Allahu Akbar, ada yang saya dengar juga Allah. Tidak jelas apakah Allahu Akbar atau sebagian. Subhanallah. Tapi itu semangat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kata Allah. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah di dalam Al-Quran. Siapa mereka orang yang beriman? Innamal mu'minuna idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya.
Tadi dibacakan Al-Quran, disebut ayat-ayat Al-Quran. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tuliyat ayatuhu zadatuhum imana, bertambahlah keimanannya. Tadi dibacakan Al-Quran, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Saya mau bandingkan sekarang ibu bapak yang dimuliakan Allah. Kalau orang baca Al-Quran, apalagi suaranya merdu, kita ucapkan Allahu Akbar. Tapi kalau ada orang yang nyanyi, misalnya nyanyi dangdut atau porok, bagaimanapun hebat suaranya, sulit bacaan Allah itu keluar. Betul nggak hadirin Allah? Betul. Sehebat apapun suara itu, kalau selain bacaan Al-Quran, bacaan Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar, sulit keluar. Sekarang saya bandingkan, tadi dibacakan Al-Quran, saya coba nyanyi sedikit. Boleh Pak? Boleh. Nah, kebetulan alumni KDI yang lama dulu, nggak lulus kelolosan ya. Kelolosan ya Pak Sekdes ya. Ya Allah. Subhanallah, hadirin dan Allah, kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bacaan Al-Quran, bacaan yang indah dibandingkan dengan lagu yang lebih mulia. Satu huruf dibaca Al-Quran, 10 pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca, yang mendengarkan juga mendapat pahala. Kita tidak bisa hitung berapa bacaan Al-Quran yang dibaca tadi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya isi janji saya sedikit tadi. Dibacakan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dibacakan oleh Pak Marpot tadi. Tapi suaranya Pak Marpot sudah beda sekarang. Dulu subhanallah saya baru-baru ketemu sama beliau, merengking suaranya luar biasa. Tapi sekarang mungkin barangkali belum punya istri barangkali. Masih belum Pak. Subhanallah, masih jauh kata beliau. Catatannya satu. Pertama, beliau belum punya istri. Yang kedua, beliau sudah bertambah usia beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala surah Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala. Wa man nu'ammirhu nakkis, kata Allah, barang siapa yang aku panjangkan umur mereka, kata Allah, nunakkis fil khalqi, kami kurangi penciptaan mereka. Contoh ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita lahir dulu ada gigi kita enggak? Ada enggak? Enggak ada. Tidak ada orang yang terlahir belum lahir ke dunia ada tumbuh gigi. Tapi ketika sudah menjadi anak, sudah dewasa, sudah mulai tumbuh 1, 2. Ketika sudah berumur, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, umur 40 sudah mulai permisi satu persatu gigi kita. Umur 70, 80 hampir tidak ada. Sama enggak kita dengan bayi? Sama enggak? Sama, berkurang. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala. Waktu kita kecil lemah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Tapi waktu dewasa kuat kita. Kembali umur 50, 60, ampuh kita. Maaf, beliau Pak Imam kita dulu waktu muda, jangankan 2-3 orang, 10 aja lawan beliau. Nah, kalau bahasa Lomboknya repot. Repot artinya tumbang semuanya, masih beliau kalahin. Tapi maaf, beliau sekarang sudah umur berapa Pak Haji? 70-an, kira-kira mampu kalau 5 orang Pak Haji. Subhanallah. Nu'ammirhu nunakkisu, beliau sudah hampir tidak berdaya, lemah beliau. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita banggakan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sampaikan tadi Pak Marpot itu luar biasa. Tapi sekarang beliau sudah berumur. Ini ciri-ciri kita
di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada daya dan kekuatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Manusia tidak ada daya, manusia tidak ada kekuatan selain daya dan kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam Jumat yang mulia ini, sekarang kita hadir memenuhi undangan saudara kita Bapak siapa namanya? Abdul Hamid dalam rangka acara khitan. Khitan ini seperti yang kita maklum adalah merupakan syariat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara hikmah khitan ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas anugerah karunia yang Allah berikan kepada seorang bapak berupa putra ataupun berupa putri, yakni menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala berupa kita bersyukur. Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang manusia yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Contoh caranya manusia tidak bersyukur hari ini ketika mereka contoh anggota-anggota di sana, anggota apa namanya? Ketika mereka sebelum dipilih, subhanallah, keluar masuk kampung, anggota hewan. Allah Akbar. Sebelum masuk mereka, ya Allah, sebelum jadi mereka, bahkan maaf, siang dan malam mereka tidak kenal siang dan malam. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu. Tapi ketika mereka sudah jadi, apa yang terjadi? Janji-janjinya mereka lupakan. Kacang lupa akan kulitnya. Bahkan rakyat ditelantarkan. Apalagi kejadian saat sekarang ini, subhanallah, model-model pejabat kita, maaf hadirin Allah. Barangkali yang ngomong ini karena belum menjabat barangkali. Kalau menjabat, wallahu a'lam, insyaallah. Ketika manusia punya iman, punya jabatan, insya Allah akan ada filter dia. Tapi ketika manusia tidak ada iman, tidak pernah sekolah agama, tidak pernah mengenyang pendidikan agama, jangan harap kita akan dipimpin oleh orang-orang yang beriman. Jangan berharap akan dipimpin oleh orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau manusia tidak takut kepada Allah, jangan heran keadilan akan dihadirkan oleh mereka kalau memang mereka tidak takut kepada Allah. Apalagi takut kepada manusia. Apalagi dia takut kepada janjinya. Nanti kalau sejadi Pak, gampang jalan, remeh-temeh. Gampang. Padahal dia bukan berjanji kepada manusia saja, dia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf sebelumnya ada anggota dewan di sini. Walaupun ada rasa diri aja. Maaf, alhamdulillah. Yang mau mencalonkan diri, ingat-ingatlah janji-janji kalian, janji-janji kita. Jangan sampai sekarang manusia tidak mampu menuntut di dunia, tapi di hadapan Allah Rabbul Jalil, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini kami tutup mulut mereka, kata Allah. Nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut kalian. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini kami tutup mulut kalian. Kenapa? Mulut ini, maaf ibu bapak yang dimuliakan Allah, sering bohong mulut ini. Maka hari ini aku tutup, kata Allah, kami plaster bahasa kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara adalah tangan mereka. Oh, ini dulu yang ngambil duit rakyat. Oh, ini dulu yang ngambil, pernah berjanji tapi tidak pernah ditepati, mau taruhkan bikin
jambatan, tapi jembatannya enggak jadi-jadi. Allahu Akbar. Hanya mulutnya yang berbicara. Mau keluar kata-kata dari mulut sudah distempel, sudah diplaster, enggak bisa ngomong. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di dunia kalau diadili oleh pengadilan barangkali bisa kita Sogokan. pakai itu yang merah barangkali. Tapi di hadapan Allah manusia tidak sanggup untuk melepaskan diri. Kita nafsi-nafsi ibu bapak yang dimuliakan Allah. Tidak ada suami lari daripada istrinya, istri lari daripada anak-anaknya, anak-anak lari dari orang tuanya. Tidak ada yang membela satu di antara lain, hanya hidup nafsi-nafsi. Contoh hadirin dimuliakan Allah, kalau bapak-bapak meninggal, kita meninggal, kira-kira istri kita mau masuk dalam kubur? Tidak bakal. Tidak akan bakal. Ataupun sebaliknya, istri-istri bapak-bapak yang meninggal sekarang, besok meninggal, kira-kira ada yang mau masuk ke dalam kubur? Tidak bakalan mau. Kenapa? Karena tidak mau berhadapan dengan Allah. Kita tidak sanggup berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah ajal pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ayo ketika kita dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kalau mereka pejabat amanahnya adalah kepada rakyat, tapi kalau kita orang tua amanahnya apa? Berupa putra putri anak kita. Bang Meli, alhamdulillah beliau punya anak, sekarang ada di pondok pesantren, akan menjadi orang besar besok. Putra putri bapak-bapak barang sekali sekarang ada yang di pondok pesantren, luar biasa, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya ilmu agama yang Allah titipkan kepada kita. Jangan berpikir, Pak, jangan berpikir, Bu, oh nanti kalau anak-anak kami sudah lepas akan jadi apa, Nak? Jangan pikirkan itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jangan pikirkan pekerjaan ketika mereka sudah berilmu. Janji Allah yang janji, Pak, Allah yang janji, Bu. Kalau Allah sudah berjanji, tidak akan mungkin Allah akan mengingkari janjinya. Beda dengan orang tadi. Beda. Kalau Allah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Makanya saya, Pak, pernah kalau biasa pernah saya cerita dulu. Saya waktu selesai aliyah, madrasah aliyah, saya kepingin untuk melanjutkan kuliah ketika itu, tapi maklumlah orang tua tidak mampu. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Untuk apa? Untuk cari biaya sendiri. Untuk sekolah, saya pergi merantau ke negeri jiran Malaysia. Apa yang saya kerjakan, Pak? Potong sawit di sana. Biar begini ya, mantan awak Malaysia. Awak, Pak. Saya kerja di sana selama 3 tahun. Untuk apa? Bekal saya untuk menuntut ilmu. Saya catat firman Allah tadi, yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Kemudian sepulang dari Malaysia disuruh kawin sama orang tua, enggak mau. Kemudian ditanya, Muksin, kenapa kamu sekolah? Untuk apa kamu sekolah? Gubernur sudah ada, presiden sudah ada, guru sudah ada, mau apa? Ditanya, apa jawaban saya? Allah akan pasti mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Itu prinsip saya. Akhirnya hadiri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan sekolah saya di Mataram setelah kurang lebih selama 4 tahun sekolah.
belajar saja. Alhamdulillah 2007 saya selesai, kemudian nikah di SP1, langsung tinggal di SP1 sampai hari ini. Dan alhamdulillah hari ini kami bisa mendirikan madrasah dan pondok pesantren. Alhamdulillah tempat anak-anak kita. Apalagi insya Allah tahun depan Pak, kami ada rancangan untuk mendirikan asrama buat putra-putri kita. Siapa tahu besok lusa putra-putri kita, anak-anak kita dari SP2 ini, biar tidak jauh-jauh mondoknya, insya Allah kita akan siapkan di sana. Di SP1 kita akan ajarkan kitab kuningnya, kalau bahasa kitab botaknya itu. Kita akan datangkan guru-guru yang lain, kori-korinya, apalagi Pak Marbot luar biasa suaranya, dilatih lagi Pak Marbot ya, insya Allah luar biasa, dikembalikan suaranya yang tahun-tahun yang dulu. Pak Marbot ya, luar biasa, insya Allah kita akan bina putra-putri kita. Kita akan didik mereka supaya apa? Mereka keluar dari pondok pesantren. Jangan kita berpikir tentang mau jadi apa dia. Tanamkan iman. Boleh otak mereka Jerman, boleh pemikiran mereka Amerika, tapi iman tetap di dalam dada. Mau jadi apapun dia, mau jadi presiden, mau jadi gubernur yang beriman. Mau jadi bupati yang beriman. Mau jadi anggota dewan beriman. Mau jadi kepala desa yang mau jadi pak sekdes yang beriman. Mau jadi maling, ada maling beriman ya. Allah. Ada maling beriman, korupsi uang rakyat, maling tidak. Allahu Akbar. Beriman tidak. Allahu Akbar. Mau jadi perampok, belum tentu dia beriman kepada Allah. Kalau dia beriman, tidak mungkin akan berbuat demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hancur model manusia. Makanya kata Nabi, arba'atun alamatul, ada 4 syaqawah. Ada 4 model manusia yang mendapat kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alamatul syaqawah arba'atun, ada 4 ciri model manusia yang mendapat kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Nisyanuz zunubil madiyah. Ya, orang yang pertama mendapatkan kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melupakan akan dosa-dosanya yang telah lalu. Dia berharap dosanya akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nisyanu zunubil madiyah, yaitu manusia yang melupakan dosa-dosanya yang telah lalu. Padahal dosa kita, ibu bapak yang dimuliakan Allah, dicatat. Sekarang ini ada malaikat raqib dan atid, tidak kelihatan sebelah kanan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian laksanakan, apapun yang kalian perbuat hari ini, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kalian sekarang dikawal oleh super komputer. Siapa? Yaitu raqib dan atid. Tapi sekarang enggak lihat. Kita enggak lihat di mana itu raqib dan atid, tapi ada di samping kanan dan samping kiri. Manusia sering melupakan dosa-dosanya yang telah lalu, padahal dosanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, manusia yang celaka adalah wa yazkurul hasanatil madiyah, yaitu manusia yang suka menyebut-nyebut kebaikannya, yang padahal dia tidak tahu apakah kebaikannya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Contoh,
Saya pernah atau Pak Ramli pernah bantu Pak Marbot dulu. Oh, Pak Marbot, kalau saya tidak bantu dulu mungkin kamu mati kelaparan, kata beliau. Iya. Tapi belum tentu kebaikan yang dilakukan oleh Pak Ramli tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadri. Aku bilang, "Awruddak," kata baginda Rasul. Belum tentu dia diterima kebaikan yang pernah dia lakukan. Dia sering menyebut-nyebut, apalagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bantu orang kalau bisa. Biasanya kita ya di masyarakat kalau kita dibantu oleh orang kemudian dia menyakiti hati kita, dia ungkit-ungkit kembali. Kalau saya tidak bantu, oh mungkin kalau bahasa Lombok itu wah pelot walai. Sudah mati sudah kamu. Kalau saya tidak kasih makan, kalau tidak kamu saya yang bantu. Kalau tidak saya yang kasih utang ke kamu, mungkin kamu sudah dipergol sama bank. Tidak boleh Pak. Tidak boleh Bu, berarti kita tidak ikhlas membantu saudara kita. Apapun dia lakukan, kebaikan tetap kebaikan. Jangan sampai kita mengungkit kebaikan itu, supaya amal ibadah kita tidak hancur karena kita sebut kebaikan itu. Yang ketiga, manusia yang hina, kata baginda Rasul, yaitu ketika orang berhasil di dunia, dia hanya memandang kehidupan itu orang yang berhasil karena kejayaannya. Dia memandang orang, oh dia hebat ya, sudah bikin rumah bertingkat. Dia hormat betul terhadap orang. Dia sangat kagum terhadap orang karena punya jabatannya, jadi anggota dewan, jadi gubernur, dia jadi bupati, dia hormat betul. Subhanallah, kalau kita hormat terhadap orang karena jabatannya, hadirin yang dimuliakan Allah, maaf, kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah memandang orang yang memiliki ilmu agama dengan pandangan yang sangat rendah sekali. Kalau orang punya pendidikan, sekolah agama mau jadi apa sih? Masuk pondok pesantren mau jadi apa sih? Ulama sudah banyak, tuan guru sudah banyak, ustaz sudah banyak. Bahkan memandang remeh orang lain. Tapi kalau artis yang datang, subhanallah. Kalau di Jakarta Pak, di tempat yang lain, orang yang bayar artis itu sekali lagu, satu lagu saya 5 menit itu dibayar sampai 80 bahkan 100 juta. Itu trio macan kalau sekali lagu 100 juta, 100 juta Pak. Bahkan lebih. Apa yang ditontonkan? Aurat. 5 menit, 10 menit, 100 juta. Tapi kalau tuan guru yang ceramah 2 jam, subhanallah. Artis merusak moral, dibayar luar biasa besar sekali. Tapi kalau ulama, subhanallah, guru-guru ngaji sering saya sampaikan, kalau guru ngaji minta 10.000 berat rasanya. Ya, guru ngaji untuk bayar lampu 1 bulan diminta 50.000, kok banyak sekali ya? Nggak mampu mereka. Insya Allah nggak ada SP2, nggak ada yang begitu di sana. Tapi kalau bayar joget untuk main, minum, mabuk, berani dia bayar ratusan juta, berani dia bayar jutaan untuk mabuk teler. Bahkan itu akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Berani untuk itu. Tapi kalau putra putri kita minta untuk bayar setiap bulannya di guru ngajinya, berani nggak kita keluarin uang 500 Pak? Berani kita? Ada guru ngaji yang hadir di sini? Ada. Pak Marbot, ada dibayar 2 juta Pak Marbot? Ini bukti apa istilahnya? Bukti nyata, bukti hidup. Sekarang maaf orang tua saya yang saya cintai, saya banggakan, di SP2 ada yang berani bayar beliau, bayar bukan ada yang kasih beliau sampai 1 juta 2 juta habis panen? Nggak ada. Hampir sama. Di kita juga sama.
Padahal beliaulah yang menyelamatkan putra-putri yang pengusaha kita semua. Beliau mengajarkan Al-Quran. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'u lah, kata baginda Rasul. Apabila mati anak Adam, apabila mati bapak, apabila mati ibu, inqata 'amaluhu illa min salasin, terputuslah amal perbuatan kita. Ndak bisa kita petik jagung, ndak bisa kita tanam jagung, ndak bisa kita panen padi. Inqata amaluhu illa min salasin, terputuslah amalnya illa min salasin, kecuali 3 yang tertinggal. Apa yang tertinggal? Sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Seperti yang saya bilang tadi, sudah kita kasih marbot 500.000, dengan 500.000 itulah, dengan 1 juta itulah beliau punya tenaga untuk mengajarkan anak-anak kita mengalir. Sedekatin jariyatin. Bapak-bapak diminta dari masjid 500.000, 1 juta mengalir. Setiap orang sholat di sana 24 jam mengalir. Bapak-bapak pernah masukkan ke madrasah MTS Nurul Maqamain, ada di SP1, masukkan 100.000, 200.000. Setiap anak yang sekolah mengalir pahalanya kalau sudah meninggal. Sedekatin jariyatin. Yang kedua, ilmi yuntafa'udi, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang terakhir, waladin sholih yad'ulah, yaitu kita meninggalkan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ayo Bu, ayo Pak, salah nggak kita meninggalkan anak yang soleh? Salah nggak? Subhanallah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, seperti kegiatan ini, kalau kita hitung-hitung kegiatan apa namanya tadi, endosoi. Man sanna sunnatan hasanatan, kata baginda Rasul, barang siapa yang memberikan contoh yang baik terhadap seseorang kemudian diikuti oleh orang itu, maka selama hidupnya bahkan sampai dia meninggal dunia, orang itu akan mendapatkan pahala. Siapa kita tahu nggak? Maaf saudara-saudara kami dari Bima, siapa yang mencetuskan acara ini seperti ini dulu? Tahu nggak? Siapa? Dari turun temurun. Baik enggak? Baik. Man sanna sunnatan hasanatan, kata baginda Rasul, barang siapa yang mengajarkan kebaikan walaupun dia meninggal sekarang, orang yang pertama ini mengalir walaupun beliau meninggal. Misalnya Pak Ramli dulu yang pertama, beliau meninggal, mengalir terus mendapatkan pahalanya. Kenapa? Dia pelopor pertama untuk kebaikan. Pelopor pertama, walaupun dia sudah tidak berada di dunia, matinya beliau akan mengalir mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan kemudian dia diikuti dengan keburukan itu oleh orang lain, contoh goyang ngebor, goyang ngecor, goyang apa namanya tuh? Ibu-ibu yang tahu, gorong gerak gaji apa namanya itu? Goyang gerak gaji, kemudian goyang apa namanya? Goyang patah-patah. Goyang apa lagi ibu? Ibu yang tahu. Bu, masih bangun ibu? Goyang itik lagi. Subhanallah. Yang dipertontonkan adalah aurat. Aurat yang dia pertontonkan. Ini bukan Muksin yang ngomong yang jelek ini, tapi baginda Rasul yang ngomong. Barang siapa yang mempertontonkan auratnya, kemudian itu dilakukan oleh orang lain, orangnya meninggal, dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan harap hadirin dari Allah, bukan amal jariah saja yang mengalir, dosa jariah pun mengalir. Amal jariah mengalir, dosa jariah pun mengalir. Contoh, salah satu contoh. Sekarang kan ada istilahnya kalau media sosial Facebook. Nah, Bu, apa? Facebook sekarang di dalam kamar atau di pantai, terutama yang perempuan pakai sampai di sini pakaiannya. Auratnya kelihatan sampai di sini. Bahkan maaf agak bawah lagi. Bahkan maaf agak
agak terbuka. Kemudian setiap orang yang namanya Facebook mendunia, hadirin yang dimuliakan Allah, setiap aurat yang dilihat sama orang, putra-putri kita, ibu-ibu yang kelihatan auratnya akan mendapatkan dosa siapapun yang melihatnya. Kenapa? Ibulah, anak-anak kita lah yang sumber malapetaka itu. Dia mempertontonkan aurat, itulah yang dinamakan dosa jariah. Makanya hati-hati Bu, jaga anak kita. Jangan sampai terutama yang perempuan mempertontonkan auratnya, dilihat oleh orang lain, kemudian orang lain bernafsu melihat. Itu dosa jariah. Hati-hati Bu. Hati-hati dengan dosa-dosa yang seperti itu. Terkadang kita tidak sadar. Betul kita tampilkan di sana, tapi hati-hati. Banyak, bahkan bukan ribuan, ratusan juta, bahkan miliaran melihat aurat kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Meninggalnya kita bagaimana? Dalam keadaan telanjang aurat kita dilihat oleh orang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana pondasinya? Dasar agama. Jangan jauhkan anak-anak kita dari agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya juga berpesan kepada diri saya dan kepada kita semua. Saya punya anak laki-laki juga. Jangan perempuan aja yang jadi masalah. Laki-laki pun jadi masalah, Pak. Kita punya anak laki-laki punya masalah, bahkan paling berat masalah yang namanya laki. Mungkin kalau perempuan kita bentak sekali, dia sudah tidak berani. Tapi kalau laki-laki kita bentak, ayo, apalagi sudah merasa besar, jangan-jangan kita bentak, berang yang diangkat. Iya Pak, betul. Kalau anak sudah berani angkat berang, hati-hati sudah. Hati-hati. Berarti anak itu sudah tidak bisa ditegur lagi. Hati-hati, anak-anak itu akan menjadi celaka adanya. Ayo nak, sholat nak. Hati-hati kalau tidak sholat, siapa tahu nanti dia sudah siapkan senjatanya. Kalau mereka sudah tidak beragama, kita tidak didik mereka dengan agama. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak adalah amanah. Menyia-nyiakan anak adalah dosa besar, dan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti neraka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan buat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini apa sih yang kita ingin harapkan? Ayo. Kalau kita menumpuk-numpuk harta, kita tumpuk harta, kita akan bawa mati tidak? Kita rebut tanah orang, tidak akan kita bawa mati. Padahal tanah itu bukan harta kita, misalnya kita ambil, kita rampas, kemudian kalau meninggal dunia, hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah. Sering saya sampaikan, orang yang mengambil tanah orang satu jengkal, nanti akan ditindih oleh 7 lapis bumi ini. Satu jengkal saja, apalagi 2 patok dipindahkan. Ya, patoknya 2 patok dipindahkan. Gara-gara apa? Subhanallah, rakus. Mau kaya terus, mau kaya. Dia tidak ingat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla, kata Allah. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan kalian, kata Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian tidak sadar suatu saat pasti akan masuk di dalam kubur, kata Allah. Kalla, kalau bahasa Lombok, jahmaya tonta. Kalau bahasa Bimanya, jangan begitu. Bahasa Bima apa ya Pak? Ayo kendede. Jahmaya tonta, jangan begitu. Kalla, jangan gitu, jangan rampas harta orang untuk mendapat kekayaan, jangan. Alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil, akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina tasabahu wa fima anfaqu. Kamu dapatkan harta dari mana kamu dapatkan? Oh dulu, enggak bisa bohong seperti yang saya sampaikan tadi. Mulut sudah ditutup. Oh saya rampas punyanya sebelah saya dulu. Berapa? 2 meter. Saya ambil 2 meter. Kenapa? Saya pindah patoknya, Pak Malaikat, kalau bahasa kita. Patoknya sengaja saya lewatin. Subhanallah, haram hukumnya mengambil harta orang dengan cara yang zalim. Ada yang begitu, Pak? Tidak ada Sekdes ya? Alhamdulillah tidak ada. Kalau dijawab iya, saya mau cari orangnya siapa kira-kira. Alhamdulillah. Ya. Suzon, alhamdulillah. Hati-hati Pak, hati-hati Bu, jangan sampai kita merampas harta orang. Sekarang kita senang di dunia, betul kita berhasil. Sekarang kita jaya di dunia, betul. Tapi di hadapan Allah 5 tahun, 10 tahun, ribuan tahun, jutaan tahun, abadan abada. Tidak mungkin kita akan kembali ke dunia, kemudian di akhirat sengsara. Sekarang kita berumur di dunia berapa? 50-60 tahun sengsara. Biar kita sengsara di dunia sekarang, tapi kita akan bahagia nanti di alam barzah, di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak memakan harta haram, merampas harta orang lain. Nauzubillah wa na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ayo ajarkan anak-anak kita, terutama pendidikan, terutama bacaan Al-Qur'an. Tadi dibacakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah, tidak ada suara Allah. Kenapa? Kurang bagus suaranya. Kalau Pak Marbot yang baca Subhanalladzi asra, kalau Pak Marbot luar biasa. Nah, Allah di sebelah sedih dia. Iya. Tapi bandingkan dengan yang lain. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau dia baca subhanallah lain cerita. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Asyik. Anak muda sekarang, subhanallah, beda bacaan Al-Quran dengan lantunan lagu. Ayo Pak, sekarang saya mau tanya, kalau Bang Haji Roma Irama misalnya, atau istrinya beliau di Karahim yang mau meninggal, karena Bang Haji kan Raja Dangdut. Sekarang di Karahim ketika mau meninggal, kira-kira mau dibacakan Al-Quran atau lagu? Di samping beliau, ayo, mohon maaf, beliau seorang raja dangdut, kemudian istri beliau misalnya mau meninggal di Karahim, ayo Bang, lagukan saya lagi sakratul maut. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Katanya Bang Haji Roma, aku ingin tak dapat
agar reda rasa rinduku, kata Roma. Kemudian apakah dikarahin langsung aku pun begitu. Apakah jawab beliau? Tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Apakah begitu jawaban beliau? Tidak. Enggak. Ayo bang, bacakan saya surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Menyentuh dalam hati kita. Apalagi Pak Marbot yang bacakan lagi. Tapi jangan ditelangnya Ibu Karahim Pak Marbot ya. Cerita di telinga istri beliau besok. Makanya cepat kawin Pak Marbot. Insya Allah mudah-mudahan. Bisa 10 tahun lagi. Ya. Bisa 10 tahun lagi. Ya Allah, subhanallah. Cepat. Soalnya hadirin yang dimuliakan Allah, beda pahala orang sholat yang sudah nikah sama yang belum nikah. Tapi yang kedua kali kalau Yang kedua kali ya. yang pertama sudah. Sudah. Yang kedua. Yang kedua. Makanya sering dibacakan di khutbah nikah, raq'atani minal mutazawwiji afdalu min 70 raq'atan minal azab. Dibacakan di surah nikah. 2 rakaat orang yang melaksanakan sholat yang sudah nikah, raq'atani minal mutazawwiji, kata baginda Rasul, 2 rakaat yang dilaksanakan oleh orang yang menikah lebih afdal min 70 raq'atan minal azab, daripada dia melaksanakan orang yang melaksanakan masih muda, lebih afdal 70 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang masih muda. Ya, makanya kalau masih muda dapat 2, tapi kalau udah nikah 70. Mana kira Pak Marbot yang dipilih? Yang 2 atau 70? Kenapa saya sampaikan ini? Supaya terpancing beliau, supaya Anda menyendiri terus ya. Doktrin ya, doktrin. Insya Allah mudah-mudahan dari sesi ini besok sudah ada pasangan beliau. Insya Allah ya. Kita mau bebek pada Marbot. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang sampaikan kepada kita semua. Kurang lebih 1 jam saya menyampaikan, ya Allah. Saya capek, mungkin bapak-bapak juga sudah capek ya mendengarkan saya aja yang ngomel dari tadi ya. Saya ya Pak Sekdes ya. Memang disuruh. Disuruh sama beliau, ya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya berpesan kepada diri yang pribadi dan kepada kita sekalian. Di sisa umur ini mau kemana kita? Di sisa umur yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita umur 40, umur 50, umur 60, sebentar lagi Malaikul Maut akan menjemput kita. Malaikat maut akan menjemput kita sebentar lagi. Kita besok, lusa. Sudah siapkah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya adalah, apa bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sudah baik sholat kita? Apakah sholat kita tinggalkan Senin Kamis kita laksanakan? Apakah kita pernah laksanakan sholat hanya sholat Jumat saja yang kita laksanakan, sementara ibadah wajib kita tinggalkan? Ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok kita meninggal, apa yang menjadi bekal kita? Yang puasanya dulu bolong-bolong, hanya awal sampai terakhir, ayo perbaiki kita ke depan. Belum tentu puasa yang akan datang kita ketemu juga. Tapi dengan niat, Bapak Ustaz, besok saya ingin memperbaiki sholat kita, saya ingin memperbaiki puasa kita, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kebaikan itu, hadirin dari Allah, niat saja sudah dapat pahala. Tapi kalau namanya kejelekan, sebelum kita nyampe ke sana belum dicatat. Contoh, ada joget di sana di gang dekat masjid misalnya, berangkat dari situ, saya mau nonton joget, saya ingin lihat bagaimana goyang-goyangannya. Jalan dia belum dicatat oleh malaikat. Tapi kalau kebaikan, niat saja dari rumah hadir ke sini sudah dicatat oleh malaikat. Tapi kalau kita menonton maksiat di jalan saja, belum dicatat oleh Allah. Murahnya Allah Subhanahu wa taala. Nyampe dekat masjid, belum nyampe di sana, belum dicatat oleh malaikat raqib dan atid.
nyampe di sana, sudah nyampe di perkumpulan itu, masih belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bisa jadi setelah nyampe di sana kita kembali, baru kita sadar, astagfirullahaladzim, tidak jadi saya nonton goyang-goyangan pelagak-pelagak, orang yang goyang-goyang yang tidak, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, ayo di seumur kita yang umur 40, 50, 70 seperti beliau Pak Haji 70, ayo kita kembali kepada Allah. Sebentar lagi Allah akan memanggil kita. Lalu apa yang menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak bawa harta kita tidak bawa sawah ladang kita tidak bawa anak dan istri kita tidak bawa seluruh kekayaan yang ada dalam tubuh kita ini. Pakaian yang indah tidak akan kita bawa mati. Yang akan kita bawa adalah hanya kain kafan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur kan kedinginan. Bila Israel datang memanggil, jasad terkubur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Ayo, di mana kekokohan kita? Di mana keperkasaan kita? Di mana kecantikan ibu-ibu? Di mana kegantengan bapak-bapak? Tubuh yang indah ini akan menjadi makanan cacing tanah. Tidak ada yang kita banggakan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua manusia akan musnah adanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi adalah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua calon-calon jenazah. Kalau memang tahu diri calon jenazah, ayo Bu, ayo Pak, persiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya sekedar ini yang dapat yang sampaikan. Banyak kata, banyak salah, banyak ucapan, banyak khilaf, banyak yang kami sampaikan. Tentunya banyak kekhilafan ataupun kesalahan yang kami sampaikan. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, tiang anak yang tidak memiliki ilmu, manusia yang tidak memiliki harta, manusia yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kata-kata salah yang saya sampaikan kepada orang tua kami yang ada di SP2 ini, kakak-kakak saya yang ada di SP2 ini, saudara-saudara kami di SP2 ini, saya insanul dhaif, insanul fakir ilallah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siapa tahu sepulang dari sini saya dipanggil oleh Allah. Kita tidak tahu, Pak. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini saya lagi sekali mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada khilaf kata kami. Bisa dimaafkan Pak Ji? Alhamdulillah. Kalau tidak dimaafkan mungkin saya tidak pulang. Tidak, saya mau pulang. Takutnya nanti saya besok sudah dibacakan innalillah, karena akan kembali ke sana juga. Kalau dia tidak dimaafkan ketika manusia tidak memaafkan orang lain, itu jadi berat beban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu adalah kekhilafan tiang pribadi sendiri. Yang akhiri dengan ucapan orang Arab mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarha lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah yang jelek ini melukai hati, kemana obat hendak dicari. Demikian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.